Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh gue. Gitu. Masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh gue. Gitu. Ini banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi kecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau. Ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan. Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngertilah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikiran begitu? Itu, jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun, tapi pasar mereka saya lindungin. Dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, betul. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh. Kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi, apalagi tadi kemarin baca itu palsu itu. Ya. Itu utamanya. Pak, balik ke konteks berarti perkembangannya sampai saat ini Bapak belum terinformasi. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya. Sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar tuh masih lama banget. Nanti saya yang cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti saya bilang tadi, kemarin juga sama. Semuanya ABS. Saya bisa ini Pak, saya bisa itu Pak. Udah nggak tahu. Ternyata tanya belum dihitung. Ini presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Ya, Kang Lera. Tapi yang MBG treatmentnya sama. Boleh Pak. Oh, nah, ya situ. Treatmentnya akan sama. Kalau
memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya kan sekian, ya kita ambil juga uangnya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya. Presiden sudah setuju Pak soal geser gitu RBG karena kan salah satu program prioritas. Kalau uang yang nggak bisa diserap, nggak setuju. Dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nggak, dia bilang oke, boleh, dia bagus. Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, kalau emang bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa. Oke, lagi? Oke, next. Makanan lagi. Bayang jilbab dulu ya sebentar ya. Kemarin? Iya, luar semuanya. Antisipasi. Potensi pasti ada, tergantung bank ya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1.000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai business to business. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Bisa tadi ceritakan. Dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap, dipecat. Saya nggak tahu. Kalau sebesar itu mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit, ada juga kredit fiktif. Yang 200 T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy, jadi monetary policy semu. Bukan sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang atau terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Nanti kan ini, saya baru tahu juga, saya pengawas Danantara ya, dengan pengawas Danantara. Saya mau datangin banknya. Apa? Baru sangka. Apa? BPR apa? Baru pembangunan. Oh, itu kan nggak ada hubungan sama uang saya nggak masuknya PPR. Mana sih? Saya masuknya kan bank-bank 5 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bangkrut itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Oh, Anda hubungannya ke sana. Baik kok Pak, baik hati. Ya. Baik berarti dan berdiri tinggi. Ya, terkait dengan Perpres 79 yang terkait kenaikan gaji ASN dan pejabat itu nanti akan mulai kapan ya Pak? Betul. Iya, saya nanti aja Pak. Saya belum tahu itu Mbak, jadi saya nggak bisa jawab. Saya pelajari dulu ya. Disimpan ya awalnya. Berarti saya naik gajinya kalau gitu. Ya, Pak. Wah, boleh juga nih. Sialan anjing nih. Apa? Iya, disimpan dulu ya Mbak. Saya belum tahu. Tanya lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain ada kan? Kalau nggak Bapak Menteri harus sudah ditunggu. Itu satu lagi Pak. Oh, udah dia rajin nanya nih. Kok di sana di sini loh?
Oh di Ada pembahasan kalau saya Pak. di sana loh. Pandangan saya begini, kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapat lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau ke tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya nyelundupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya, sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi rasanya message yang kita hindari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Ini udah berapa? Udah jilid kedua yang udah keluar? Udah. Udah 2 kan? Ya. 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty. Pemutihannya di situ.